لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Salatan wa salaman daibaini mutalazibaini ila yaumiz ziham ila yaumi la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayat. Wa qala ta'ala aidan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang kami muliakan guru kita, orang tua kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sairojibilan selaku Ketua KBIHU Raudatul Muta'alimin Indramayu yang berdomisili di Desa Kepolo, Singaraja. Teman-teman pengurus KBIHU Raudatul Muta'alimin yang kami hormati dan seluruh calon duyufullah, duyufur rahman, duyufun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama dirahmati Allah. Pertama dan juga yang paling utama, marilah kita bersama-sama pada hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa bersama-sama bertolabul ilmi. Mohon maaf, bukan saya Ahmad Fauzan akan memberikan nasihat atau menggurui, saling belajar aja saja Pak, saling belajar. Karena mohon maaf, tadi Mas Nanang manggil Kiai Haji, kalau saya dipanggil Kiai sangat berat, sangat berat. Kalau disebut santri pantas, karena saya santrinya Bapak Kiai Haji Sairojibilan. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau haji memang secara umum saya pernah melaksanakan ibadah haji. Pernah tapi. Jadi mari kita bersama-sama saling mengingatkan, karena tugas kita hidup di dunia adalah watawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan saja. Jadi untuk pelaksanaan materi akidah, akhlak atau adabul hajj, mari kita bersama-sama untuk belajar agar kita menjadi duyufur rahman atau duyufullah, jadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya etika. Artinya kita selaku tamunya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama akidah itu kita harus yakin. Yang pertama Bapak dan Ibu harus yakin, walaupun beberapa pemateri mengatakan bahwa estimasi, tapi estimasi Bapak dan Ibu yang direkrut pada KBIHU Raudatul Muta'alimin ini artinya tidak sembarangan menentukan orang yang mau berangkat. Insya Allah Bapak dan Ibu kalau memang berangkatnya sudah dijelaskan bahwa ketika daftar tahun 2012 paling akhir tanggal berapa ini Pak? Tanggal 11 bulan 10 ya.
tahun 2012, insya Allah itu semuanya, walaupun estimasi, yang yakin, yang pertama, yang yakin, mudah-mudahan Bapak dan Ibu akan bisa berangkat. Yang kedua, yang yakin, akidah Bapak dan Ibu kira-kira yakin sehat badannya, yakin mampu untuk melaksanakan ibadahnya, pokoknya harus yakin. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling pokok kita melaksanakan ibadah haji adalah fisik, Pak. Fisik. Walaupun tentu kita belajar untuk berdoa dan juga harus dipelajari tentang doa, tapi dalam pelaksanaannya barangkali sampai melaksanakan ibadah haji itu tidak mampu untuk membaca doa, untuk menghafalkannya tidak hafal. Yang paling penting Bapak dan Ibu, insya Allah kalau di KBIH Uradatul Muta'alimin bimbingan ini bukan hanya di kabupaten, bukan hanya di sini, tapi sampai di Mekah dan Madinah. Jadi mudah-mudahan talbiyah aja sudah hafal semua, Pak, Bu? Udah hafal semua? Ada yang belum hafal? Ada kan? Ya. Talbiyah yang paling penting ketika perjalanan kita dalam melaksanakan ibadah haji disunatkan untuk selalu bertalbiyah. Makanya berulang-ulang diawali sebelum materi dimulai talbiyah dulu, diakhiri ketika akhir materi bertalbiyah lagi. Tujuannya agar kita semuanya dalam membaca talbiyah itu benar-benar menguasai membaca talbiyah. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi baiklah, yang pertama bahwa kita harus mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Tentu ada di situ ya. Biar jangan jenuh. Yang pertama, syukuri anugerah Allah. Karena apa? Kita melaksanakan ibadah haji ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran surat Yunus, ayat berapa? Tinggal cari aja di surat Yunus. Fabima rahmatin minallahi. Bukan. Kul bifadlillahi, ya. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, apabila kita mendapatkan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu. Apabila kita mendapatkan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah. Maka mohon maaf, yang pertama, Bapak dan Ibu, kita harus merasa gembira, merasa senang. Dan juga boleh kita bersenang-senang, tapi jangan sampai melewati batas. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak senang terhadap orang-orang yang melewati batas. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jelas, yang pertama kali mensyukuri anugerah Allah, tentu kita selaku umat Islam sebagai seorang santri ya harus bersujud syukur. Sujud syukur ketika sudah mendapatkan panggilan pada tahun 2023 atau 1444, kita ada estimasi berangkat. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan sujud syukur. Sudah sujud syukur semua? Sudah. Alhamdulillah. Ini yang diutamakan, sujud syukur. Mensyukuri bahwa saya pada tahun ini mendapat panggilan untuk melaksanakan manasik. Yang pertama panggilannya kan manasik dulu, Pak. Iya kan? Karena belum tentu kita melaksanakan manasik kemudian bisa berangkat. Tapi yang yakin tadi, yang pertama yakin bisa. Tapi kalau Allah menghendaki tidak berangkat, bisa jadi, Pak.
Jadi kalau bapak dan ibu sebelum datang ke embarkasi, setelah diperiksa di embarkasi kemudian selesai, ya baru bisa kita bersyukur. Yang paling utama kita bisa berharap. Yang pertama syukur, bapak sujud syukur, ibu bersujud syukur ini dapat undangan manasik. Ya, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak dan ibu di sini mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan atau memberi hidayah kepada kita. Termasuk orang yang melaksanakan ibadah haji adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira bahwa kita melaksanakan ibadah haji ini bukan hidayah. Walaupun hidayah yang paling utama, hidayah yang paling hebat adalah hidayah ketika meninggal dunia mendapatkan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka belajar dalam manasik ini ada kalimat-kalimat Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa ketika meninggal dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian di antaranya hidayah dan taufik. Juga kita melaksanakan ibadah haji adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat kemuliaan dan penghormatan, undangan untuk memenuhi panggilan Allah menunaikan ibadah haji. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dalam teori banyak yang lebih pintar daripada saya dalam teori. Karena banyak ustaz, banyak kiai di sini. Tapi dalam pelaksanaan praktek, subhanallah. Ya bukan berarti saya sombong, Pak. Sedikit saya santrinya Bapak Kiai Haji Siraji bilang, sedikit-sedikit tentang teori bisa, tapi ketika pengalaman saya pribadi melaksanakan ibadah haji di sana, tetap saya merepotkan Bapak Kiai Siraji. Saya kan masih termasuk pernah adik lah dengan Bapak Kiai Haji Siraji. Jadi ketika melaksanakan ibadah haji kan bagaimana? Seolah-olah saya di sana tuh don melihat jutaan manusia. Subhanallah. Jadi saya setiap mau melaksanakan itu beda hotel saya dengan Pak Haji main. Kan bagaimana? Nah, jadi jangan merasa bahwa kita adalah orang yang pintar. Subhanallah. Apalagi di Masjidil Haram, di Baitullah, mohon maaf, kita jangan sampai menjadi orang yang sombong. Jangan sampai baik ucapan atau perilaku, bahkan dalam hati pun, Bapak dan Ibu jangan sekali-kali mengucapkan atau dalam hatinya ada kesombongan di dalam diri kita. Satu contoh nih, yang pengalaman saya juga, ini pengalamannya. Istri saya mengatakan, lewatnya sini aja dekat. Setengah hari Pak tidak ketemu dengan tempat yang kita tuju. Subhanallah. Padahal itu hanya kesombongan yang diucapkan, lewat sini saja dekat. Subhanallah. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di Masjidil Haram, di sana di Baitullah, itu harus selalu kita dekat dengan Allah, usahakan dekat dengan Allah. Minta pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, Mas. Yang kedua, ini memulai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini etikanya banyak. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu beristighfar, memohon ampunan dari segala dosa baik lahir maupun batin. Jadi mulai sekarang Bapak dan Ibu laksanakan taubat. Laksanakan taubat. Lebih-lebih ya mentaubati kesalahan kita. Kayaknya Bapak dan Ibu kalau catat sendiri-sendiri setiap hari banyak kesalahan atau banyak kebaikan. Ya. Kalau mengakui itu baik, Pak. Jujur namanya.
walaupun jujur, istilahnya jujur tentang kesalahan. Karena apa? Kalau kita mengakui kesalahan, mudah-mudahan kita ketika mengucapkan astagfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memudahkan mengampuni kita karena mengakui kesalahan. Tapi kalau orang yang sombong sampai kapanpun, dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita belum mengakui kesalahan. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai saat sekarang Bapak dan Ibu disunatkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan sholat taubat kala ulama-ulama sepuh dulu setiap hari. Bukan berarti kita mau melaksanakan ibadah haji saja, setiap hari laksanakan sholat taubat. Bisa dilaksanakan pada malam hari, bahkan orang-orang tua dulu sholat taubat itu setelah sholat ba'diyah maghrib. Untuk mentaubati dosa kita mulai pagi hari sampai maghrib, laksanakan sholat taubat. Ada yang mengatakan sholat itu disebut sholat awabin, ada. Paham saya sholat taubat itu, Pak. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut, Mas. Waktunya. 3, mengikhlaskan niat untuk ibadah haji dan ibadah lainnya. Karena Allah, artinya karena Allah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, kita harus ikhlas. Ikhlas segalanya. Ikhlas kita mengeluarkan biaya, ikhlas kita mengorbankan waktu untuk bertolabul ilmi dalam manasik. Yang ikhlas, insya Allah kalau Bapak dan Ibu memiliki keikhlasan, insya Allah yang terakhir itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Seseorang kalau sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan dimudahkan segala urusan kita. Jadi kalau orang tua dulu mengatakan bahwa bibit ilmu adalah ikhlas. Berapapun biaya yang akan dikeluarkan, jangan sampai Bapak ketika mau melaksanakan ibadah haji ini kemudian ada keluhan. Jangan sampai. Yang ikhlas. Karena apapun yang akan kita keluarkan, semuanya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita melaksanakan ibadah haji ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Kita harus ikhlas, Pak. Maka mohon maaf bahwa orang melaksanakan ibadah haji itu ada yang mengatakan harus mempunyai SIM, ya, harus mempunyai SIM. Apa SIM-nya? SIM haji itu? Pak, Bu, SIM haji itu apa? SIM haji itu apa, Pak? Jadi SIM bukan SIM surat izin, ya, untuk mengendarai motor, bukan. Ya. Yang pertama sabar, SIM-nya, S-nya sabar, ya. Bapak dan Ibu harus memiliki kesabaran. Apapun yang kita laksanakan dengan sabar, ya, kemudian ikhlas. Yang ketiga, M-nya itu menerima. Iya, menerima. Karena apa? Bapak dan Ibu mudah-mudahan benar-benar akan berangkat. Setelah berangkat di sana mungkin akan menemui sesuatu yang indah, mungkin akan menemui sesuatu yang menyusahkan. Tetap kita harus sabar, ikhlas, menerima. Masya Allah. Karena apa? Dalam makanan saja, makanan orang Saudi dengan masakan Indonesia kan beda. Iya kan? Pasti beda. Rasanya yang terutama yang beda. Tapi pernah saya mau berangkat ibadah haji itu dibilangi orang tua saya,
Nah, kalau mau berangkat ibadah haji, apapun yang diberikan, ucapkan alhamdulillah, makanan ini sangat lezat. Dimakannya lezat. Ucapan adalah doa. Jadi wong Jawa maman ula mandi sing cangkeme dewek. Jadi bakal sing cangkeme dewek yang ngomong enak ya enak. Tapi kalau dengan kesombongan, mohon maaf. Dalam satu hotel pengalaman saya pada waktu itu, ada orang yang mengatakan panganan apa, masa ngarah enak, lakas gitu ya, subhanallah. Jadi mohon maaf, ketika apapun yang diberikan di sana makanan, ucapkan sebelum dimakan alhamdulillah, makanan ini sangat lezat. Pasti. Sedangkan orang beribadah haji, di sana yang dibutuhkan adalah tenaga, fisiknya. Kalau umpamanya nggak mau makan, bagaimana kita punya tenaga? Tenaga kita adalah berikhtiar lewat makan dan minum. Walaupun kekuatan itu milik Allah, ya kan? Tapi kita harus berikhtiar, banyak makan, banyak minum, biar tenaganya kuat. Ikhtiar kita, Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah. Jadi kita kembali, itu yang ketiga, benar-benar Bapak ikhlas. Yang pertama, ikut manasik di KBIH Raudhatul Muta'alimin, ikhlas semuanya? Jangan ada keluhan ya Pak ya? Mudah-mudahan dengan Bapak melaksanakan manasik di KBIH Raudhatul Muta'alimin yang dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Saroji Bilal, ini Bapak dan Ibu, menurut pribadi saya mudah-mudahan tidak kesasar, tidak kesasar. Artinya insya Allah akan merasa nikmat, karena seseorang manasik, mohon maaf tidak menjelekan KBHU yang lain, merasa rugi itu nanti kalau sudah di Mekah dan Madinah. Karena apa? KBHU yang lain hanya memimpin di Indonesia, tidak ada yang membimbing di sana. Baru kelihatan mau belok ke kaji ojibai. Iya, ngomongnya bukan mau ya Allah. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak tersesat lah, ikut manasik di KBIH Raudhatul Muta'alimin. Yang ikhlas apa ya? Lanjut. Yang keempat, mohon ridho dan maaf kepada kedua orang tua, sanak famili, teman dan tetangga, serta mohon doa restunya. Bapak dan Ibu lahir di dunia penyebabnya dari kedua orang. Masih ada orang tuanya Pak? Kebanyakan masih ada, apa kebanyakan sudah tidak ada? Mayoritas tidak ada Pak ya? Ya Allah. Tetap Bapak mohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kedua orang tua. Perbanyak doa. Doakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita lahir di dunia ini adalah penyebab adanya kedua orang tua. Kita bersyukur kepada Allah, tapi tidak mau mensyukuri adanya kedua orang tua. Allah belum menerima syukuran kita. Washkuruli, apa ya? Kata Allah, washkuruli, bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Tapi kata Allah, kalau kita belum mampu bersyukur kepada kedua orang tua, Allah belum menerima. Anishkurli wali walidayya dalam surah Luqman. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Yang minimal sebelum berangkat berziarah terlebih dahulu. Kalau memang bapak dan ibu orang tuanya sudah tidak ada, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tapi ketika berziarahnya ngomong bapak, emak, dan mohon ridhonya. Jadi mohonnya kepada Allah, mohonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan kita
mau berangkat ibadah haji ini mendapatkan ridho kedua orang tua. Jangan sampai kita mohon kepada kuburan ya. Iya. Jadi bapak dan ibu berziarahlah terlebih dahulu kalau memang ibu dan bapaknya sudah tidak ada. Kalau masih ada, benar-benar mintalah kepada orang tua, mohon ridhonya. Kemudian kepada siapa lagi? Setelah kepada kedua orang tua, sanak famili. Sanak famili. Jangan sampai keluarga kita, sanak famili kita melaksanakan ibadah haji masih ada dendam pada kita. Insya Allah sanak famili kita, bahasa orang Jawa gimana? Tega di warase, orang tega di melarangnya. Jadi istilahnya jangan sampai Pak, bapak dan ibu punya dendam terhadap keluarga, sanak famili. Jadi mohon maaf lah. Sebab mohon maaf, pernah diceritakan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Syahrul Bilal, beliau punya jamaah ketika di sana, bahasanya gimana ya, mau meninggal dunia di sana, tapi sangat susah. Dalam satu cerita beliau itu karena mau berangkat ibadah haji, saudaranya itu masih dendam. Subhanallah, ketika ditelepon langsung mohon maafkan. Ketika beliau lewat telepon memaafkan, langsung Pak meninggal dunia. Nah, maka bapak dan ibu benar-benar mintalah maaf terlebih dahulu kepada keluarga, sanak famili, tetangga, karena kita semuanya yang disebut manusia tidak memiliki kesempurnaan. Pasti Pak memiliki kesalahan, baik yang disengaja atau yang tidak disengaja, pasti Pak. Maka ya mohon maaf, setiap calon jemaah haji ketika mau berangkat itu mengadakan silaturahmi, yang paling terakhir mengadakan walimatus safar, mengundang keluarga. Itu permohonan maaf yang terakhir mungkin. Bapak dan ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga mohon doa restunya. Mulai dari sekarang kabar-kabar, mohon doa dan restunya agar kita melaksanakan ibadah haji ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada tetangga, sanak famili itu harus benar-benar kita mendapatkan doa restu. Lanjut. Yang kelima, berwasiat dan berpesan hal-hal penting kepada keluarga yang ditinggalkan, yang ada di rumah, serta mencukupi segala kebutuhannya. Jadi ketika mau berangkat ibadah haji, bapak dan ibu berwasiat, karena bapak dan ibu akan melaksanakan ibadah haji, bisa disebut barangkali doa kita jangan sampai terjadi ya Pak ya. Mudah-mudahan berangkat sehat, pulang sehat, bisa kembali ke tanah air kembali. Tapi barangkali Allah menentukan kita meninggal dunia di sana, ya kita harus ikhlas kan. Bahkan kalau orang-orang tua dulu pengen meninggal dunia di sana, Pak. Karena apa? Banyak yang mendoakan. Subhanallah, kalau kita mati di Indonesia di sini, ia mensolati berapa orang, tapi kalau di sana yang mendoakan jutaan manusia. Subhanallah. Ya. Bahkan mohon maaf, tidak usah mengeluarkan biaya besar. Kalau di sini semakin banyak yang mendoakan, semakin banyak biaya kan. Kalau orang sini adatnya itu adat. Padahal tidak diharuskan, tapi ya seperti itulah. Tapi di Masjidil Haram atau di Madinatul Munawwarah, subhanallah, benar-benar ikhlas mendoakan jutaan manusia. Tapi seolah-olah orang yang sekian banyaknya, ya seolah-olah tidak ada yang pengen meninggal dunia di sana kayak. Iya kan? Iya. Pengennya berangkat selamat, pulang selamat, berangkat sehat,
pulang sehat sampai ketemu dengan keluarga lagi, kan begitu. Nah, maka tadi itu yang pertama tadi artinya yang kelima ini berwasiatlah kepada keluarga yang akan ditinggalkan agar bisa membantu keluarga yang ditinggal, agar bisa membantu dunia dan apa istilah harta benda amanat dari Allah yang ditinggal. Berpesanlah, hakikatnya kita titip itu kepada Allah, tapi dengan secara syariat kepada keluarga dan tetangga. Lanjut, Mas. Yang keenam, mempelajari dan memahami dengan sungguh-sungguh manasik ibadah haji, ibadah lainnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, serta menyadari hikmah manfaat untuk diamalkan dengan ikhlas dan hikmah. Nah, salah satu di antaranya manasik pada hari ini tentunya Bapak dan Ibu sedang berusaha mempelajari. Walaupun yang menyampaikan itu siapa? Jangan menganggap bahwa saya adalah orang yang pintar, apalagi benar. Pintar aja enggak, apalagi benar. Tapi Bapak dan Ibu, mari kita belajar bersama-sama. Pelajarilah manasik atau memahami, agar Bapak dan Ibu ketika sudah paham, sudah belajar, kemudian sampai berangkat umpamanya masih belum bisa, Allah tidak akan menyalahkan kita, karena orang itu mau belajar. Tapi kalau orang yang tidak mau belajar, ini tentunya ya mohon maaf. Teman saya yang saya jemput kemarin sore di bandara, itu gimana melaksanakan umrohnya? Subhanallah. Jadi seolah-olah hanya tahu Masjidil Haram dan hanya tahu Madinatul Munawwarah. Ibadahnya menurut pribadi saya ya tidak sempurna. Orang melaksanakan umroh pakai kaos dalam, ya Allah, pakai celana dalam. Karena apa? Manasik umrah hanya sekali, hanya melihat video saja, praktiknya tidak ada. Kalau umrah di Kiai Said Bilal kan di sini, walaupun hanya satu kali tapi ada prakteknya. Oh. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah. Jadi sangat penting belajar manasik ibadah haji ini. Jadi agar kita bisa benar-benar memahami, dan juga Bapak dan Ibu barangkali sampai berangkat tidak paham, insya Allah dari KBIH Uradotul Muta'alim akan selalu membimbing sampai di sana, Pak. Ya. Jadi istilahnya kalau sampai baca talbiyah belum hafal sampai berangkat sampai di sana, insya Allah selalu dibimbing. Jadi tinggal mengikuti saja. Labbaik Allahumma labbaik. Coba dari sebelah sini dulu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Tengah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Ujung. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Insyaallah Bapak dan Ibu sudah sedikit menguasai tentang talbiyah. Mudah-mudahan ibadah hajinya benar-benar diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar Bapak dan Ibu sedikit memahami lah tentang manasik ini sampai 15 kali, Pak. Tapi 15 kali ini ya di sini. Ya mohon maaf, saya juga sama. Pada waktu dulu saya tuh berangkat ibadah haji, manasiknya cuma 8 kali, Pak. 8 kali tingkat dasar, 3 kali tingkat KUA, 2 kali tingkat kabupaten. Sampai di sana baru melihat Ka'bah saja sudah down. Ya Allah,
Subhanallah. Bapak sekarang ditambah sampai 15 kali Pak. Nanti tingkat KUA ada lagi, tingkat kabupaten ada lagi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu benar-benar menguasai tentang manasik sampai dilaksanakannya, diamalkannya dengan ikhlas, dengan ikhlas. Jadi ujung-ujungnya mengamalkan manasik, ilmu manasik ini benar-benar diamalkan dengan ikhlas. Jadi mohon maaf, kalimat ikhlas ini nanti Bapak dan Ibu barangkali ditunjuk oleh Bapak Kiai Haji Zarul Bilal atau dari panitia pengurus KBIHU, ada diantaranya yang ditunjuk menjadi karum, ada yang menjadi karom. Harus ikhlas, harus ikhlas. Tolong ya, harus ikhlas. Insya Allah kalau diniati ibadah itu ya jadi mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak ikhlas ya bahaya. Apalagi ya mohon maaf, kalau suami istri, kalau istrinya tidak mengizinkan saja jadi karum atau jadi karom, ini sangat berbahaya nanti. Jadi ibu yang suami istri ketika suaminya ditunjuk menjadi karom atau dipilih menjadi karom atau menjadi karum, kepala rombongan atau kepala regu, yang ikhlas keduanya. Jangan sampai ada kecemburuan. Ketika memimpin jamaah karum itu 10 orang, kemudian istrinya mengatakan, pikirkan orang lain saja, istrinya sendiri disia-siakan. Ini namanya istri yang kurang ikhlas, menjadi suaminya menjadi karo atau menjadi karo. Apalagi ya jadi karo itu memimpin 40 orang. Ya. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, tolong niati ibadah haji ini benar-benar yang ikhlas. Amalkan ilmu yang telah Bapak pelajari ini benar-benar yang ikhlas. Yang ketujuh, berakhlak yang baik dalam sikap, ucapan, dan perbuatan serta pergaulan. Nah, ini yang ketujuh, Bapak dan Ibu harus berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik, karena kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang tamu itu gimana Pak? Ad-dhaif kal mayit. Tamu itu bagaikan mayit. Ya mayit itu dibawa kemana saja mau kan? Gak ada mayit yang dibawa kemudian menolak. Nah, jadi Bapak ketika disuruh melaksanakan tawaf, diajak tawaf, ya yang ikhlas. Dan memang tawaf itu ada yang tawaf wajib, ada yang tawaf sunnah. Nah, tentunya kalau tawaf yang wajib Bapak harus benar-benar laksanakan. Kalau tawaf selain tawaf yang wajibnya, tawaf sunnah umpamanya, ya bisa berangkat, tapi sayang Pak, subhanallah, mau kapan lagi bisa tawaf? Kita berada di sana. Jadi berapa kali pun diajak oleh Bapak Kiai atau pembimbing yang berangkat, Bapak jangan sampai menolak. Subhanallah. Jadi sikap, ucapan, perilaku itu benar-benar kita laksanakan yang baik, yang sopan. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Apalagi orang melaksanakan ibadah haji, jangan sampai kita melaksanakan khusyuk, jidal, ya. Artinya khusyuk itu ucapan yang tidak baik, Pak. Bahasanya ucapan yang jorok. Karena kebiasaan kita di Jawa, ya mohon maaf, ketemu dengan teman yang sangat akrab, subhanallah, mohon maaf sedikit, saya kurik kanan nih kene, ya Allah, percaya tadi, saya marah nih kene, jadi ucapakan Pak nih karena ya, subhanallah. Jadi ucapan kita jaga yang baik, sebab
orang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan fusuk, melaksanakan jidal, ibadah hajinya tentunya tidak sempurna. Subhanallah. Barangkali kita diberi kesempatan ibadah haji oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sekali ini. Manfaatkan momen-momen yang baik, kira-kira di sana kita laksanakan yang benar-benar. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah haji di sana, subhanallah Pak, sikap kita tadi sudah disebutkan yang sabar itu ya. Subhanallah, mau naik bus saja, apa yang disebut tadi Pak Haji Munsyid, sistem tarodud gentenan. Ya Allah, mau melaksanakan naik bus saja, ya Allah sudah gini. Ya Allah, ya sabar, nanti pasti ke bawah semuanya. Jangan sampai kita terlalu berebut lah. Insya Allah pemerintah Saudi Arabia di sana sudah memfasilitasi kita. Cuma karena tadi bisnya, kalau mohon maaf pengalaman saya, kalau Indonesia itu kebanyakan jamaah, bisnya kurang. Tapi kalau negara lain itu sampai bisnya menunggu, jamaahnya sedikit. Oh, jadi kan bedanya gitu. Jadi kalau jamaah Indonesia itu jamaahnya yang menunggu, bisnya taruh di pulang pergi terus. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, Bapak dan Ibu, belajarlah memiliki akhlak yang mulia. Karena akhlak Rasulullah tentunya perlu kita tiru. Rasulullah memiliki akhlak yang mulia. Kita selaku umatnya kira-kira berusaha memiliki akhlak yang mulia. Jangan sampai akhlak kita tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah. Walaupun tidak sama persis, tapi petiklah akhlak Rasulullah agar kita di sana melaksanakan ibadah haji sesuai petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedelapan, memilih teman yang baik dan pendamping yang teguh, iman dan takwanya, ikhlas, menegur jika kita salah, dan mendorong tekun beribadah. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita memilih teman itu salah. Ya. Jangan sampai kita memilih teman itu salah. Karena kalau kita sudah salah memilih teman, ya salah gaul Pak bahasanya. Subhanallah, teman-teman beribadah, kemudian kita milihnya teman, mohon maaf, pecandu rokok. Iya, teman-teman yang lain beribadah itu enak-enak merokok saja. Ya kejadian. Barusan yang baru pulang umrah ini. Subhanallah. Saya jemput tanya gimana? Ngomongnya yang umroh ya umroh, yang rokok aja. Iya. Itu salah milih teman. Iya. Tapi kalau kita memilih temannya yang rajin beribadah, subhanallah, ya kita ke bawah ibadah. Satu contoh, kalau kita senang kepada habaib, kita senang kepada kiai, ya tentunya kita minimal lah bahasanya gimana, bau habaib, bau kiai. Tapi kalau kita memilihnya teman yang suka gimana, ya dijondol, walaupun saya tidak ikut-ikutan, tapi pasti orang ngomong, orang yang segitu baiknya temannya seperti itu. Oh. Sebaliknya, walaupun saya orang bodoh, tapi kalau temannya orang yang baik, terbawa baik Pak. Mudah-mudahan. Karena pergaulan 75% keberhasilannya. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memilih teman yang benar-benar imannya kuat
dan takwanya kuat, juga ikhlas masih muncul lagi. Yang ikhlas, benar-benar ikhlas, dan juga menegur jika kita salah, atau menerima kita ketika salah ditegur. Ya, jadi bahasanya tadi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling mengingatkan. Kita salah, ketika ditegur, alhamdulillah ada yang menegur, ada yang mengingatkan. Kemudian teman salah kita tegur, teman yang ditegur, alhamdulillah, makasih, diingatkan. Satu contoh kecil aja. Masih pernah minum dengan tangan kiri, Pak? Masih pernah? Iya. Kan gaya hidupnya gini. Ya, gaya hidupnya orang zaman sekarang minumnya di botol atau di gelas. Ya. Tangan kiri yang memegang, tangan kanan yang buka. Tidak sadar, masukkan saja. Iya. Apalagi yang diingatkan anak muda, bahasanya kerjasama kan. Ya Allah. Subhanallah. Jadi barangkali ada yang mengingatkan, mohon maaf. Ingat saya, pada waktu saya diajak oleh Abu Karno Bapak Kiai Haji Siraj Bilal pertama kali pesantren, Pak. Diajak silaturahmi di Kiai. Ya, saya namanya masih anak-anak. Ambil kue, ditoples itu pakai tangan kiri, langsung dicandak Pak Kiai tangan kanan. Kalau Pak Kiai yang mengingatkan santrinya, seolah-olah santri tidak akan menolak, tidak akan protes lah. Tapi kalau bapak-bapak, ada apa yang diingatkan? Iya kan? Apalagi yang mengingatkan anak-anak, kemudian orang tua yang melakukan. Saya masih bocah, ngerti apa? Padahal itu benar. Jadi tolong, ketika kita beribadah haji di sana barangkali ada kejadian seperti itu, karena Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita makan dan minum itu harus menggunakan tangan kanan. Bahkan saya pernah silaturahmi ke Buya Mufasir Banten. Beliau jangan dulu mengatakan dirinya itu orang benar kalau makan dan minum masih menggunakan tangan kiri. Jangan merasa dirinya orang itu benar selagi masih meludah sebelah kanan. Kalau kita kan jalan-jalan perhatian, saya meludah sebelah kanan atau kiri, asal enak aja. Iya kan? Di mana tempat yang kosong? Iya kan? Sampai Buya Mufasir mengatakan demikian. Jangan merasa dirinya itu benar kalau meludah masih sebelah kanan. Ya nunggu. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita belajar contoh kecil. Ya contoh kecil aja. Akhlak Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada kita makan dan minum itu menggunakan tangan kiri. Dianjurkan. Kalau orang-orang tua zaman sekarang, Dek, makannya tangan yang baik. Tangan itu semuanya baik. Kanan baik, kiri baik kan. Jadi yang paling benar itu gunakan tangan kanan. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga agar kita semua bisa mendorong tekun untuk beribadah. Jadi kita benar-benar didorong oleh teman kita agar kita benar-benar tekun beribadah, dan juga kita bisa mendorong teman kita beribadah. Jadi kalau kita punya teman yang benar-benar temannya beribadah, ya mudah-mudahan kita semua akan benar-benar tekun untuk beribadahnya. Subhanallah, mohon maaf. Seringkali Bapak mendengarkan ceramah Bapak Kiai bahwa sholat di Masjidil Haram satu waktu bandingannya dengan di Indonesia 100.000 waktu. Subhanallah. Ya langkah apa bahasanya Pak? Sayang Pak ya.
ketika saya di sana tidak bisa hadir di Masjidil Haram. Subhanallah. Ketika di Madinah, 1 kali waktu sama dengan 1000 waktu. Tapi di Masjidil Haram 100.000. Subhanallah. Jadi manfaatkan kita beribadah di sana. Jangan sampai hanya kita tahu Masjidil Haram, jangan sampai kita hanya tahu Masjid Nabawi tapi tidak beribadah. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, apalagi hanya ya si penting mah balik diundang haji. Ya Allah, udah habis kalau bilang ya Pak, masalah panggilan haji tapi mohon maaf, peraturan Disduk aja sekarang tidak boleh ditaruh di depan KTP. Iya, sudah tidak boleh. Nama gelar baik pendidikan atau keagamaan sudah tidak boleh. Jadi Bapak dan Ibu benar-benar harus ikhlas, ya. Lain dengan dulu, kalau pulang haji KTP-nya ditambah H, iya, diganti haji. Ya Allah, mohon maaf nih. Kalau orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, kemudian perilakunya lebih buruk daripada sebelumnya, ya mohon maaf. Pernah pribadi saya nih, pakai kopiah hitam, pakai kopiah putih, kemudian naik motor, lagi buru-buru naik motor Pak, nyari orang tua. Gimana bilangnya? Kaji dan ya Allah. Sampai istri saya ngomong, Mas, bakal lunga-lungan yang gajah lo kanggo kupluk putih. Sebab perilaku saya masih seperti itu. Kadang-kadang masih sok nyali orang tua ketika naik motor. Subhanallah. Ya, padahal nggak boleh kan? Kalau ada orang tua di depan, kita hormati. Subhanallah. Jangan sampai kita menang. Ya sampai pernah pribadi saya cuma dibilang begitu tuh aja dan ya Allah, bukan orang lain sayang. Ya sampai wasiat istri saya, makanya Mas kalau berangkat kemana saja jangan sampai pakai kopiah putih, nanti dibilang kaji etan lagi. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Mas. Yang ke-9, meneguhkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah sabar, penuh pasrah, bertawakal kepada Allah, ramah tamah, lapang dada, pemaaf, bersifat tawadu, rendah hati, dan tidak angkuh terhadap orang lain. Nah, ini yang sangat dibutuhkan Pak, akhlak kita. Artinya kita semua adalah orang yang lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Yang mempunyai kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi, Nabi Muhammad SAW seorang nabi. Tapi Bapak dan Ibu yang suka membaca berjanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wa tawallu. Beliau seorang nabi, pemimpin dunia, bukan pemimpin negara, pemimpin dunia. Tapi subhanallah, beliau sangat tawadu. Bahkan beliau senang wa yajlisu ma'ahum, ketika duduk senangnya dengan orang yang fakir Pak. Tapi malah kebalik sekarang. Beda Pak. Buktikan aja nanti. Setelah Bapak melaksanakan ibadah haji, penghormatan masyarakat tetangga itu beda. Biasa tahlil sebelum haji, duduk di belakang itu dibiarin. Tapi ketika sudah melaksanakan ibadah haji, Pak Haji di depan Pak Haji. Subhanallah. Itu penghormatan dari masyarakat, dari tetangga kita. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah. Jadi kita tidak seperti itu. Bukan berarti ketika setelah melaksanakan ibadah haji kemudian duduknya pengen dengan orang yang terhormat. Kalau kita pengen akhlaknya seperti baginda Nabi Muhammad SAW, beliau pengen duduk itu bersama-sama dengan orang yang fakir. Subhanallah.
apalagi kita melaksanakan ibadah haji nanti. Kalau kita menggunakan kesombongan, apa yang dikatakan yang pertama tadi, baik ucapan atau perilaku kita akan terbukti di sana, akan terbukti di sana. Jangan sekali-kali kita menggunakan kesombongan. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberi kemampuan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saling memaafkan. Manusia tidak ada yang sempurna, pasti memiliki kesalahan. Tapi kalau kita dimintai maaf, ya kita maafkanlah. Allah Maha Pengampun. Masa kita selaku umatnya, selaku makhluknya, kemudian tidak mudah untuk memaafkan, ya, terhadap sesama kita maafkan. Pasti Pak kita punya salah, jadi kita maka harus berusaha kita menjadi seorang yang pemaaf. Kemudian bersifat tawadhu, rendah hati dan tidak angkuh Pak. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, orang melaksanakan ibadah haji ini ada orang yang benar-benar diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan yang banyak. Ada orang yang melaksanakan ibadah haji ini dengan kemampuan yang sangat sederhana. Bahkan ada yang diberi ongkos oleh anak dan cucunya, kan beda-beda. Jadi ketika di sana tetap, walaupun bapak dan ibu ada yang ongkos sendiri, ada yang dibantu oleh anak cucunya, tetap sama, tetap sama. Kita melaksanakan ibadah haji. Jangan sampai kita merasa saya orang kaya, ya. Kemudian jangan merasa bahwa kita orang yang sangat mampu. Jadi mintalah kekuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini etika kita dalam melaksanakan ibadah haji. Lanjut Mas. Terakhir, gemar bersedekah, rela menolong sesama teman, saling membantu dalam amal kebaikan. Itu terakhir. Yang terakhir, gemar bersedekah. Jadi sebelum berangkat, bapak dan ibu bersedekahlah terlebih dahulu. Bahkan pernah saya mendapat ijazah bahasanya, sebelum berangkat ibadah haji ini santuni anak yatim terlebih dahulu. Minimal 11 orang, 11 anak. Pernah saya dapat ijazah dari kiai saya. Itu seperti itu, karena pernah saya ketika mau berangkat ibadah haji silaturahmi dulu kepada kiai. Kata Pak Kiai, amanat santuni anak yatim terlebih dahulu, minimal 11 anak. Dengan catatan santunannya kira-kira anak tersebut merasa senang. Apa kira-kira Pak yang merasa senang terhadap anak? Ya sekarang mah duit lah bahasanya, karena duit raja segalanya kan. Iya. Ya kalau handphone belum tentu senang. Karena kalau duit bisa beli handphone. Iya. Ya terserah aja lah. Yang penting anak ini diberi itu merasa senang. Jangan sampai diberi tapi tidak senang. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sedekah kepada fakir miskin, karena pesan Nabi, santuni anak yatim, kasihi fakir miskin. Jadi mudah-mudahan dengan bersedekah kita melaksanakan ibadah haji ini apa bahasanya Pak? Ya dimudahkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Jawa kadang-kadang sedekahnya itu lewat apa? Ada yang curang. Ya, sedekahnya ada yang lewat curang. Kalau pribadi saya mah gak senang ada curang-curang. Iya. Artinya apa? Karena ada yang dapat banyak, ada ya curang tersurat namanya. Ya, surat ya. Ada yang gak dapat. Ya, jadi kalau pribadi saya mah, kalau mau sedekah ada berapa anak, ada berapa orang, yang adil aja lah. Iya. Bahasanya orang Jawa tidak ramai. Bahasanya orang Jawa tidak ramai. Itu terserah Bapak dan Ibu. Yang penting gemar bersedekah, ya. Apalagi sedekah kepada pesantren. Barangkali pesantren mau membangun, kemudian Bapak membangun, ikut bersama-sama membangun pesantren, itu lebih baik. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
dan membantu dalam kebaikan. Apa saja apa yang telah saya sampaikan, niatilah barangkali Bapak, ya Bapak bukan Ibu, insya Allah Bapak yang diminta keikhlasannya untuk menjadi karu atau karom, itu niatilah membantu dalam kebaikan. Insya Allah Bapak dan Ibu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.